Halo semuanya, perkenalkan saya Fikirananda Dorahma dari Magister Science Management dengan NIM 246231016. Dan pada kali ini, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang materi di salah satu mata kuliah filsafat ilmu, yaitu di chapter 10, dengan judul Dispositional Attribution of Corporate Activity. Is self-interest a conscious decision or a state of mind? Nah, selanjutnya, kita akan membicarakan tentang hal yang pertama di introduction, yaitu mind the gap, the business ethic policy atau kesalahan pada business ethic. Gitu ya. Apa sih yang sebenarnya menyebabkan uh, business ethic gitu? Kiranya apa yang bisa mempengaruhi adanya sebuah kesalahan dari business ethic? Dan di sini dijelaskan bahwa integritas itu merupakan suatu hal yang sangat, gitu ya. Nah, integritas yang seperti apa? Integritas yang pertama adalah karena kita mau bicara tentang sebuah perusahaan, maka kita bicara tentang integritas dari sebuah perusahaan seperti itu. Nah, integritas dari perusahaan ini sendiri itu tentu dipengaruhi oleh integritas para anggota. Para anggota ini itu dipengaruhi oleh siapa atau diinfluence oleh siapa? Yaitu oleh pemimpin. Sehingga pemimpin di sini memainkan peran penting ya dalam mendorong sebuah budaya integritas dalam perusahaannya. Dengan demikian, pemimpin dengan berintegritas tinggi ini akan selalu berperilaku etis dan baik dalam kata-kata maupun tindakan. Sehingga ini bisa menciptakan sebuah budaya organisasi yang dapat diadaptasi hingga membentuk sebuah integritas baik di dalam. Nah, sebelum kita membicarakan dalam konteks yang lebih makro dan secara holistik, kita membicarakan dulu konteks yang lebih mikro dan lebih personal, yaitu integritas dalam pribadi. Integritas dalam pribadi ini berkaitan dengan bagaimana budaya perusahaan itu juga berpengaruh terhadap identitas individu tersebut. Nah, karakter dan nilai-nilai itu ini berkaitan dengan budaya serta pengaruh orang-orang di sekitarnya dan lingkungan tempat ia tinggal bekerja. Sehingga sebenarnya posisi budaya organisasi dan seluruh elemen yang ada di perusahaan tersebut itu memiliki hubungan yang kompleks dan komprehensif, ya, dan saling mempengaruhi seperti itu. Jadi memiliki reliable dan interdependensi juga konektivitas di dalam hubungan tersebut. Sehingga untuk membentuk secara holistik, secara komprehensif, dan secara keseluruhan integritas perusahaan bagus, yang baik, dan budaya organisasi yang baik, maka dibutuhkan sebuah budaya organisasi yang dimulai dari pemimpin dan itu diturunkan kepada seluruh karyawan dari perusahaan tersebut seperti itu. Kita bisa next. Selanjutnya, nah, social responsibility of business and role of corporate activity. Di sini Milton Friedman, salah satu ekonom terkenal di dunia, itu menyatakan pada New York Times sekitar tahun 70-an, saya tidak salah, jadi, yaitu tanggung jawab sosial bisnis atau sosial bisnis, yaitu meningkatkan keuntungannya. Dan seorang eksekutif perusahaan adalah karyawan dari pemilik bisnis tersebut. Nah, hanya ada hanya satu tanggung jawab sosial dalam sebuah bisnis. Nah, untuk menggunakan sumber dayanya dan terlibat dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keuntungannya. Nah, ini kita bisa terkaitkan dengan yang namanya CSR di dua perusahaan gitu. Nah, di mana CSR ini dibutuhkan untuk menciptakan sebuah competitive advantage ketika mereka terlibat dalam sebuah persaingan yang bersih gitu tanpa sebuah penipuan dan kecurangan. Nah, etika bisnis itu disampaikan lagi lanjutnya. Milton Friedman itu menyampaikan bahwa etika bisnis itu dimulai ketika hukum berakhir. Nah, ini dikutip dari salah satu pernyataannya, yaitu terutama ketika pengungkapan pelanggaran itu dibenarkan oleh pernyataan dari pihak yang bersalah bahwa tindakan mereka sesuai dengan ada sebuah seperti itu. Nah, power, pride, and trust. Dan saya geser buka saya sini ya. Yes, karena trust itu adalah saya adalah orang yang percaya, gitu ya. Semoga. Nah, kita bicarakan power, pride, and trust atau di dalam poin ini adalah power, trust, and pride. Nah, power.
Sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer, sebagai seorang yang memiliki kekuasaan tertinggi, kita perlu memiliki sebuah power. Nah, power itu merupakan komponen penting dalam kesuksesan bisnis. Mengapa? Karena pemimpin memerlukan itu untuk memiliki sebuah otoritas dalam menyemangati orang-orang, membangun sebuah vibes, membangun sebuah lingkungan kerja yang baik, ya, sebuah kondisi, ya, sehingga ini bisa mendorong sebuah kemajuan dan mencapai sebuah strategi, mencapai keberhasilan dari strategi dan tujuan organisasi tersebut. Nah, dengan adanya power ini itu juga membutuhkan sebuah trust. Power without trust means nothing. Gitu. Banyak sekali pemimpin di luar sana yang memiliki power tanpa memiliki trust dari anggotanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa meskipun kepercayaan merupakan hal mendasar dalam panjang, bukan merupakan pendorong utama dalam evaluasi dan mengambil keputusan bisnis dan keputusan lainnya. Tapi, trust, seperti yang saya jelaskan, trust without power without trust, it means nothing. Dalam artian, kita memiliki power, kita memiliki sumber daya, kita memiliki resource untuk mencapai goals dan juga menjalankan strategi kita. Tapi kalau tidak ada trust, tidak ada koneksi, tidak ada keselarasan dalam mencapai tujuan tersebut. Sehingga trust dibutuhkan. Nah, kita beralih ke pride. Pride ini kita membicarakan tentang kebanggaan. Itu juga memiliki banyak kualitas positif dan juga yang menginspirasi untuk orang berbuat baik. Kita menciptakan pride dari trust dan power. Kita menciptakan pride. Nah, namun perlu digarisbawahi bahwa harga diri yang berlebihan ini dapat menimbulkan kesulitan ketika orang overpride. Mereka akan menimbulkan atau menonjolkan sisi yang negatif sehingga mereka lebih condong melupakan hal-hal dulu. Gitu ya, overconfidence itu seringkali menjadi kendala atau menjadi poros utama terjadinya sebuah perusahaan atau bisnis itu mengalami kemunduran dalam bidang keuangan dan juga elemen-elemen lain, gitu, termasuk pengelolaan sumber daya dan juga dalam pengelolaan manusianya. Berarti kita kayak gimana gitu. Saya lanjut buku saya. Alright. Nah, the futures. Jadi para pemimpin masa depan ini secara alam ini menyadari bahwa mereka itu memiliki standar yang mengagumkan dan jauh lebih baik untuk membantu membimbing dan menginspirasi rekan-rekan dalam upaya kolektif mereka daripada mereka itu mencari keuntungan pribadi dan kemajuan dari situasi. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa sekarang the future leaders itu memiliki kesadaran politik yang lebih baik dan mereka cenderung daripada mereka individualis. Ini adalah sebuah tanda positif gitu ya, sebuah berita positif bagi kita semua yang memiliki perusahaan gitu untuk merekrut orang-orang muda dalam mencapai sebuah kestabilan dan juga sebuah tujuan yang lebih baik sih. Karena mereka memiliki teammate dan mereka memiliki uh, willpower yang lebih kolektif sehingga mereka ingin mencapai itu untuk kebaikan bersama dari perusahaan. Jadi dan juga ketika orang-orang di posisi senior itu menunjukkan tingkat kerendahan untuk meremehkan keterlibatan mereka sendiri dalam mencapai dan mewujudkan apa ini juga selain itu memberi dorongan dan atau mengakui kesalahan mereka sendiri. Nah, ini lebih mungkin melakukan hal tersebut untuk jadi ini lebih membangun vibes bagi masyarakat gitu, atau bagi anggota sorry, untuk mengikutinya dan tidak dirasa tapi masyarakat akan memberikan respon yang lebih baik terhadap pemimpin yang menunjukkan minat lebih besar dari orang lain dibandingkan diri mereka sendiri. Jadi mereka yang memiliki sadar kolektif, mereka yang memiliki perhatian itu akan menjadi leaders yang dapat memimpin perusahaan untuk menjadi lebih baik seperti itu. Oke, kita membicarakan tentang disorder. Ini tak taruh mana ya? Oke, sini saja. Ya, personality disorder. Ya, kita ini adalah sebuah topik yang sangat hangat karena banyak sekali
kasus disorder di society juga. American Psychiatric, sorry, American Psychiatric Associations, DSM atau Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorder, itu menyampaikan ada 3 klaster dalam personality disorder. Klaster A yaitu odd and eccentric, yaitu paranoid, ya, schizoid, and schizotypal. Jadi cenderungannya paranoid, ketakutan berlebihan gitu ya. Kalau ada dramatik, emosional erotik, ada narcissistic, ada antisocial, borderline, dan histrionic. Cluster C ada and Petlow. Nah, selanjutnya crystalline Salters and Petlow. Crystalline Salters Petlow itu dari perwakilan APA atau American Psychiatric Association itu menyampaikan bahwa seperti inilah penjelasannya. Yang pertama, ada narsistik itu mementingkan diri sendiri yang berlebihan. Jadi memandang bahwa apapun yang terjadi, itu harus aku. Dan semua elemen hidup di sekitarnya itu harus tentang dia, tentang dia, tentang dia. Yang kedua yaitu antisosial. Nah ini sebenarnya lawan katanya, yaitu dia lebih ke pola pengabaian dan pelanggaran hak orang lain yang meluas dan dimulai pada masa kanak-kanak atau remaja awal yang berlanjut ke dewasa. Nah, ini sebenarnya lebih ke mengabaikan orang sekitar. Gitu ya. Yang narsistik ini lebih seluruh perhatian, seluruh elemen sosial pada dia. Nah, antisosial ini lebih mendorong. Nah, bisa ya antisosial, dia tidak bisa bersosialisasi gitu ya. Dia anti dengan yang namanya social life. Gitu. Lalu ada borderline atau BPD. Gitu ya. Ini cenderung memiliki hubungan yang intens, ditandai dengan banyak konflik, pertengkaran. Kalau ada histrionik, ini lebih ke suka mencari perhatian yang berlebih, gitu ya. Jadi suka banget diperhatiin, gitu ya, seperti itu. Psikopat, ya, ini sangat ramai sekali. Psikopat ini kita membicarakan tentang gangguan kepribadian yang dapat berdampak signifikan pada kemampuan eksekutif bisnis untuk berpikir secara moral dan membuat etis, gitu ya. Dan biasanya seringkali dicirikan yaitu memiliki budaya manipulatif, egosentrik, terus tidak ada tanggung jawab, empati, dan penyesalan. Gak ada, gak ada, gak ada tanggung jawab, gak ada empati, dan gak ada penyesalan atas tindakan dia. Salah satu profesor emeritus yaitu Robert D. Hare ya, mengembangkan alat diagnostik ya, untuk para psikopati, dan ini ada PCLR. PCLR itu mengidentifikasi 20 ciri yang dengan psikopati, ya. 20 teman-teman. Yaitu pertama emosional, mereka itu secara emosional interpersonal mereka itu fasih dan nakal, egosentris, nggak ada penyesalan ya, seperti yang tadi kita jelaskan. Terus penyimpangan sosialnya itu lebih ke impulsif, kontrol perilaku yang buruk, melakukan kegembiraan, kurang tanggung jawab, masalah perilaku dini, dan perilaku antisosial orang dewasa. Nah, lebih lanjut kita bahas di sini. Yes, ini adalah penjelasan. Jadi guilt and superficial. Ya, jadi kita membicarakan tentang emosional, interpersonal gitu ya. Itu psikopat itu pasti sekali, dia jago banget ngobrol, dia pandai pandai menarik perhatian orang, menarik engagement dengan orang. Terus dia juga egosentris, lack of remorse and guilt, dan yang terakhir yaitu empathy, deceitful, and manipulative. Sehingga semua yang ada di atas ya, guilt, superficial, egocentric, and lack of remorse ini membentuk dia menjadi seorang yang lack of empathy, deceitful, sehingga menjadi lebih manipulatif. Jadi dia jago banget berbicara meyakinkan orang, sehingga mereka itu lebih manipulatif. Mereka bisa mengontrol orang karena melakukan hal-hal yang menurut dia yang membahagiakan. Itu sangat berbahaya sekali, teman-teman. Selanjutnya nanti akan saya berikan contoh, gitu ya. Bagaimana seorang psikopat itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah itu secara social defense, yaitu dia impulsif, dia poor behavioral control, gitu ya.
dia reaktif terhadap binatang atau dirinya. Dia need of excitement dan lack of responsibility. Ini seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi dia tuh sangat banget haus akan kegembiraan, haus akan apa ya, puas. Dia harus puas tuh. Dan dia lack of responsibility itu tadi. Nah, dia sangat-sangat ingin puas sehingga dia menghalalkan segala cara untuk ya pokoknya aku puas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu karakter anime gitu ya, yang menurut saya ini adalah contoh relatable untuk kita membahas tentang psikopat, gitu ya. Yaitu Johan Liebert ini adalah salah satu monster titulan. Ya, dia antagonis di utama dalam serial Monster gitu ya, sekitar 2000-an, 2001 kalau saya salah. Jadi dia ini terkenalnya gara-gara karena dia ini anak seorang pejabat ya dari Jerman ya waktu itu, maaf, orang dari Jepang atau Jerman saya lupa, yang berhidup di Jerman gitu ya. Terus dia menembak kepalanya sendiri dan diselamatkan oleh Dr. Enzo Ten itu di tahun 1986. Bukan ditembak di kepala tapi dia menembak kepalanya sendiri gitu ya. Pada saat itu dikira ditembak ya, oleh seorang pencuri atau tapi tidak, dia menembak diri sendiri. Nah, Johan ini itu menghabiskan sebagian hidupnya di lokasi berbeda dengan nama sama berbeda. Ya. Jadi dia sangat manipulatif. Dia bisa meyakinkan orang bahwa dia adalah orang yang berbeda. Dia bukan Johan Bieber, dia adalah si A, si B, si C, si D. Baik sekali kejadiannya. Dia cenderung menggunakan bakatnya untuk memanipulasi orang, ya, merusak orang lain dengan kejam dan seringkali tanpa tujuan yang jelas. Selain menyebabkan penderitaan dan kehancuran demi kesenangan. Jadi dia lack of excite dan lack of responsibility. Gitu ya. Tujuan aslinya seperti yang dia katakan, yaitu menjadi orang terakhir yang berjalan di akhir hidup, meskipun kemudian dia memutuskan nasib yang berbeda menuju puncak pekerjaan ini sebenarnya. Untuk memburu setiap orang yang mengetahui keberadaannya dan kemudian dirinya sendiri yang dianggap sebagai pencuri. Jadi dia ingin menjadi last man of standing dan dalam pengejarannya itu dalam apa seriesnya dia memutuskan untuk membunuh semua orang dan dia membunuh diri sebagai bunuh diri yang sempurna seperti itu. Nah, Yohan juga berbeda, gitu ya, sedikit, yaitu di mana dia sangat cerdas dan berpendidikan sehingga sebenarnya ini adalah hal yang lumrah gitu. Banyak sekali psikopat ya di luar sana yang sangat pintar dan sangat ahli. Tentu karena itu dibutuhkan untuk memanipulasi gitu ya. Jadi mereka itu membunuh, memanipulasi, merusak hubungan dan sebagainya. Nah, si Johan ini memang ya itu tadi dia lack of excitement ya gitu, lack of responsibility ya, gitu. Dan tujuan utamanya yaitu memahami sifat kejahatan dan menguji batas moralitas manusia. Jadi dia ingin tahu net of excitement dia itu adalah yaitu memahami betul sifat kejahatan dan menguji batas moralitas manusia seperti itu. Dia tidak hanya menjadi seorang psikopat, tapi dia juga terobsesi dengan psikopat lain dan memotivasi mereka. Jadi dia itu membunuh dan dia juga memanipulasi orang untuk membunuh, ya, mengeksploitasi, gitu ya. Dan ya itu selanjutnya di poin ketiga kita bicarakan tentang bagaimana gitu ya, hubungan Johan itu dengan psikopat lain ya sama eksploitasi gitu. Jadi dia mempengaruhi si apa resos bukan resos ya, buronan kelas kakap untuk membunuh buronan kelas kakap di buronan B bunuh diri atau dibunuh A atau membunuh D dulu, C membunuh D membunuh E dan itu seterusnya untuk menguji batas moralitas dan itu bentuknya berbeda-beda. Tidak hanya membunuh dengan tembak, membunuh dengan ada yang menabrak, ada yang membunuh dengan perlahan, ada yang membunuh dengan disuntik racun dan sebagainya. Itu macam. Ya memang.
Johann Liebert ini sangat-sangat luar biasa sebagai seorang psikopat, dan ini adalah contoh konkret bagaimana seorang psikopat itu bekerja. Seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih. Ini adalah salah satu cuplikan ya, untuk kita. Salah satu quotes yang dia sampaikan yaitu there's nothing special about the world currently. Most of the universe is just a death, nothing more in this universe of ours. The birth of a new life on some corner of our planet is nothing but tiny insignificant flash. Death is a normal thing. So why do you? Saya pikir Anda Rahmawan. Sekian dan terima kasih.